Acara ini dipersembahkan oleh proses evakuasi sopir dan kondektur truk pengangkut pasir yang mengalami kecelakaan beruntun di Jalan Raya Serang Cilegon ini berlangsung dramatis. Benturan keras mengakibatkan tubuh sopir dan kondektur truk terjepit bodi mobil yang ringsek. Tim Basarnas gabungan memerlukan waktu 2 jam untuk mengevakuasi korban. 3 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini yakni truk pengangkut pasir, mobil kapsul pengangkut semen, dan sepeda motor. Sopir, kondektur, dan pengendara sepeda motor mengalami luka parah, sementara sopir mobil kapsul melarikan diri usai kejadian. Kendaraan pengangkut pasir ini bergerak dari arah Cilegon menuju Serang. Setibanya di TKP, ya entah ngantuk atau seperti apa sehingga terjadilah tabrakan yang mengakibatkan. Alhamdulillah tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 2 korban, supir dan kernek, dan sekarang posisi dibawa ke rumah sakit RSUD Serang. Kecelakaan truk juga terjadi di jalur Pantura Semarang, Surabaya. Truk tangki gas bertabrakan dengan sebuah bus yang melaju dari arah berlawanan. Diduga bus menyalip kendaraan lain, namun dari arah berlawanan melaju truk tangki gas. Benturan keras membuat truk terguling. 4 orang tewas akibat kecelakaan ini. Korban merupakan sopir bus beserta 1 penumpang, sopir truk, dan 1 orang warga yang sedang melintas di tempat kejadian perkara. Selain menelan korban jiwa, kecelakaan juga menyebabkan arus kendaraan di jalur Pantura macet sepanjang 5 km. Terkonfirmasi ada ya Mas ya? Ya, selamat malam dan apa kabar pemirsa? Kecelakaan truk yang terjadi di jalur Pantura Semarang, Surabaya dan Jalan Raya Serang Cilegon tadi menjadi pembuka jumpa kita dalam iNews Prime malam hari ini. Sementara itu dalam rekonstruksi penganiayaan terhadap David Ozora, tersangka Mario Dandi Satrio selebrasi atau melakukan selebrasi layaknya pesepak bola Ronaldo. Mario Dandi yang dengan keji dan brutalnya menganiaya David bahkan meminta tersangka Shane Lucas untuk merekam video penganiayaan tersebut. Bersama saya Fani Maniar, Anda menyaksikan iNews Prime selengkapnya. Ya pemirsa, rekonstruksi kasus penganiayaan Mario Dandi Satrio terhadap David Ozora digelar Polda Metro Jaya di Pesanggerahan, Jakarta Selatan hari ini. Sebanyak 40 adegan diperagakan dalam rekonstruksi. Iya. Nggak takut gua anak orang mati. Itulah salah satu kalimat yang diucapkan Mario Dandi Satrio kepada Shane Lucas saat malam kejadian yang terungkap saat rekonstruksi kasus penganiayaan terhadap David Ozora di tempat kejadian di perumahan Green Pratama, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. 2 tersangka yakni Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas dihadirkan dalam reka adegan yang digelar Polda Metro Jaya di TKP. Sementara AG yang berstatus anak berkonflik dengan hukum dalam kasus ini tidak dihadirkan lantaran masih di bawah umur. Sebelumnya memang pihak kepolisian merencanakan 23 adegan yang diperagakan. Namun dalam pelaksanaannya sebanyak 40 adegan diperagakan dalam rekonstruksi ini sebagaimana peristiwa penganiayaan yang terjadi pada 20 Februari 2023 lalu. Tak ketinggalan, adegan Mario berselebrasi ala pesepak bola Ronaldo usai menganiaya David juga diperagakan. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, kami sampaikan bahwa dari persesuaian beberapa alat bukti ini, kita bisa menemukan peranan dari masing-masing tersangka yang ada di TKP tersebut. Ya. Sebagai contoh, misalnya yang tidak ada di rekaman HP, ternyata ini tercover dari CCTV yang ada. Kita lihat mungkin dari video itu ada adegan yang terpotong, tetapi dari CCTV bisa tercover. Kemudian dikuatkan dari keterangan tersangka maupun saksi
Walaupun yang tadinya mungkin dari keterangan tersangka itu tidak sesuai dengan faktanya, begitu pada saat pemeriksaan kita padukan dengan digital forensik, hasil digital forensik, baik dari WA chat, ya, chat WA, ya, kemudian dari video, kemudian video ini kita besarkan apa kata-katanya itu muncul semua itu. Free kick dan lain sebagainya. Saya tidak takut anak orang mati dan lain sebagainya itu muncul. Kemudian dari CCTV tercover semua yang tidak ada di video, tercover, dikuatkan dengan keterangan saksi. Jadi dalam arti di sini tersangka juga tidak bisa bohong lagi karena itu ada di CCTV dan lain sebagainya. Rekonstruksi ini digelar untuk mencocokkan alat bukti yang dikantongi penyidik dengan keterangan saksi hingga tersangka. Tak hanya para tersangka, sejumlah saksi juga turut dihadirkan dalam rekonstruksi ini, yaitu N dan R selaku pemilik rumah terjadinya penganiayaan. Tak lupa, mobil Rubicon milik Mario Dandi yang digunakan saat kejadian pun turut dihadirkan dan terparkir di TKP saat rekonstruksi. Ya, sementara korban David masih berjuang di rumah sakit dalam pemulihannya. Kuasa hukum David yang ikut rekonstruksi menilai pasal yang dikenakan kepada para tersangka sudah tepat dan peran AG dalam penganiayaan terlihat jelas. David Ozora yang telah dirawat 18 hari masih berjuang di rumah sakit. Untuk memulihkan respon gerakan dan indera pendengarannya, David menjalani fisioterapi. Keluarga juga memutar musik kesukaannya berdasarkan rekomendasi dari tim dokter untuk memulihkan indera pendengaran David. Sementara perwakilan kuasa hukum David juga hadir dalam rekonstruksi penganiayaan pada sore hari ini. Setelah melihat rekonstruksi, pihak David berharap para tersangka bisa mendapat hukuman yang sesuai dengan perbuatannya, yaitu penganiayaan berencana. Setelah melihat semuanya itu kita yakin delik pasal yang sudah disangkakan kepada para pelaku ini, yaitu penganiayaan berat dengan terencana, itu terpenuhi. Ikut serta para pihak, para pelaku, dua tersangka MDS dan S, termasuk anak yang berkonflik hukum AG ini sudah jelas sekali keikutsertaannya. Yang membuat kami sangat-sangat miris adalah ketika pemukulan dari tersangka MDS yang pertama itu klien kami, anak korban D itu sudah jatuh tidak sadarkan diri. Itu juga adalah keterangan langsung dari tersangka MDS yang dituangkan di BAP. Namun tersangka MDS masih terus melayangkan tendangan-tendangan yang. Kita ke informasi lainnya pemirsa, rombongan Kementerian Keuangan mendatangi kantor Menko Polhukam Mahfud MD pada Jumat sore hari ini. Kedatangan itu untuk membahas mengenai temuan transaksi janggal 300 triliun rupiah yang menjadi perbincangan publik. Ada pergerakan mencurigakan sebesar 300 T di lingkungan Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan merespon temuan Menko Polhukam Mahfud MD terkait adanya transaksi mencurigakan yang mencapai 300 triliun rupiah. Jumat sore, rombongan dari Kementerian Keuangan dipimpin oleh Suhasil Nazara menemui Menko Polhukam untuk membahas transaksi janggal tersebut. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan transaksi janggal itu merupakan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang terjadi sejak tahun 2009 hingga 2023. Jadi tidak benar kalau kemudian isu berkembang di Kementerian Keuangan ada korupsi 300 triliun. Bukan korupsi, pencucian uang. Pencucian uang itu lebih besar dari korupsi tapi tidak ngambil uang negara. Apalagi dituduh ngambil uang pajak, itu enggak. Bukan itu. Mungkin ngambil uang pajaknya sedikit, nanti akan diselidiki. Karena misalnya kami mengambil sampling 7 kasus dari 197 kasus yang dilaporkan itu, 7 kasus itu tindak pidana pencucian uangnya sudah dihitung 6
triliun ya Pak Sugeng. Sudah 60 triliun dari 7 kasus tindak pidana pencucian uangnya. Dan selama ini kita tidak pernah mengkonstruksi kasus pencucian uang itu, padahal kita punya undang-undang. Hanya ada 1, 2, 3 lah ya orang dihukum karena pencucian uang, padahal itu jauh lebih besar dari korupsi. Dengan diskusi yang barusan dilakukan, kita mereaffirm komitmen bersama bahwa di Kementerian Keuangan kami akan terus berkomitmen untuk menjaga integritas seluruh pegawai kita dalam hubungannya dengan administrasi kepegawaian. Artinya Pak, ya harus disiplin pegawai. Disiplin pegawai harus ditegakkan, kemudian integritas kita tegakkan terus. Untuk menjaga integritas, Kementerian Keuangan menjalani kerjasama dengan PPATK terutama mengenai individu dari Kementerian Keuangan. Kemenq meminta informasi kepada PPATK terkait adanya dugaan penyelewengan dana. Sementara terkait adanya dugaan tindak pidana pencucian uang, Kementerian Keuangan menyerahkan penyelidikan kasus ini ke penegak hukum. Sementara itu pemirsa, PPATK menemukan uang puluhan miliar rupiah yang diduga milik mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo. Uang yang tersimpan dalam safe deposit box salah satu bank BUMN itu diduga merupakan hasil suap. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan belum mengungkap jumlah uang yang disimpan Rafael Alun di safe deposit box. Namun diduga jumlahnya mencapai puluhan miliar rupiah. Dana tersebut berbeda dengan 500 miliar rupiah di rekening mantan pejabat DJP tersebut. Diketahui sebelumnya PPATK telah menemukan lebih dari 40 rekening yang berkaitan dengan Rafael dan kini telah diblokir. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa terkait dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK yang menghentikan perlindungan terhadap Richard Eliezer. Penghentian perlindungan ini dilakukan lantaran LPSK keberatan dengan wawancara Richard Eliezer dengan salah satu TV swasta. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menghentikan perlindungan kepada Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Penghentian perlindungan terhadap Eliezer ini lantaran Eliezer melakukan sesi wawancara dengan salah satu stasiun TV swasta tanpa persetujuan LPSK. LPSK merasa keberatan dengan sesi wawancara yang ditayangkan karena tidak ada pengajuan permohonan ke pihak LPSK. Sehingga LPSK mencabut perlindungan atas Eliezer dalam bentuk perlindungan fisik. Namun penghentian perlindungan LPSK tidak mengurangi hak narapidana Eliezer sebagai justice kolaborator. Sehubungan telah terjadinya komunikasi pihak lain dengan saudara RE untuk melakukan wawancara yang akan ditayangkan dalam program salah satu stasiun TV tanpa persetujuan LPSK, maka hal tersebut telah bertentangan dengan pasal 30 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, serta perjanjian perlindungan dan pernyataan kesediaan yang telah ditandatangani oleh saudara RE. Atas hal tersebut, LPSK telah menyampaikan surat keberatan kepada pimpinan media tersebut dan meminta agar wawancara tidak ditayangkan, karena terdapat konsekuensi tentunya terhadap perlindungan saudara RE. Menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator. Diketahui Barada Eliezer diberi perlindungan oleh LPSK karena statusnya sebagai justice kolaborator dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Dengan status tersebut, Eliezer mendapat keringanan hukuman dalam putusan hakim, sehingga hanya mendapat hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Selama 1 tahun dan 6 bulan. Ya pemirsa, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum buka-bukaan soal alasan pengunduran diri Luki Hakim sebagai Wakil Bupati Indramayu. Sesaat lagi informasi akan kami hadirkan. Boleh saya dekat nih? Oke, mantap. Sok kenal, sok dekat nih. Iya.